Assalamualaikum teman-teman, saat ini saya sudah berada di Bandara Udara Internasional Juanda. Rencananya nanti saya akan terbang ke Balikpapan, lalu mau nyoba trip bus perintis Sinar Jaya tujuan Balikpapan IKN. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 3:07. Rencananya nanti saya terbang pukul 5. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di Balikpapan. Baru saja mendarat pukul 7:35. Rencananya saya akan naik Sinar Jaya ke IKN pukul 8:30. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan Bandara Sultan Haji Muhammad Sepinggan Balikpapan. Sekarang jam menunjukkan pukul 8:10 ya, kurang lebih teman-teman. Rencananya bisnya dijadwalkan sampai di sini jam 8:30. Jadi jam 8 tepat baru diberangkatkan dari Pelabuhan Semayang. Oke, kita tunggu saja kira-kira nyampe sini tepat waktu atau malah lebih cepat atau lebih lambat. Oke, kita nantikan saja busnya sampai datang. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam bus Sinar Jaya tujuan IKN ya teman-teman. Tadi busnya terlambat sekitar 20 menit. Mungkin ada sedikit kemacetan di wilayah pusat kota Balikpapan teman-teman. Jadi tadi hampir saja saya terlewat busnya karena busnya tidak berhenti, karena dikira drivernya tadi tidak ada penumpang yang naik di depan Bandara Sepinggan. Alhamdulillah ini sudah dapat busnya, jadi langsung saja kita nikmati perjalanannya teman-teman. Begini ya teman-teman kondisi lampu merah DUM atau perempatan DUM Balikpapan teman-teman. Jadi terpantau agak lengang di perempatan sini teman-teman. Biasanya kalau jam-jam sibuk ini di sini agak macet ini. Nah ini teman-teman, kalau kita belok ke kiri kita mengarah ke daerah Balikpapan Baru teman-teman. Kalau ke kanan itu ke daerah DUM namanya teman-teman. Jadi kita ambil lurus mengarah ke terminal Batu Ampar di Balikpapan teman-teman. Kondisi cuaca kota Balikpapan dari pagi tadi itu mendung teman-teman, sempat beberapa kali juga disertai rintik hujan. Sepertinya sisa hujan malam ini teman-teman. Jadi suasananya seperti ini teman-teman, agak dingin. Biasanya kalau jam-jam segini jam 9 itu sudah terik itu sinar matahari di sini teman-teman. Hari ini enak, ini perjalanan kita terasa sedikit adem karena cuacanya juga mendung ini teman-teman. Di depan situ kalau kita belok kanan itu bisa jadi jalan alternatif kalau kita mau ke kilo 5 itu lebih dekat teman-teman daripada kita lurus. Jadi lewat dalam perumahan jalannya. Nah ini teman-teman, kita ambil jalan ke kiri
mengarah ke terminal Batu Ampar Balikpapan teman-teman. Jalannya seperti ini teman-teman, agak menyempit di sini, tetapi juga tidak terlalu padat karena memang bukan jalan utama. Jadi kita belok ke kanan lagi di sini. Tidak jauh dari sini terminalnya, ada di sebelah kanan kita nanti teman-teman. Kita singgah sebentar di sana untuk melakukan check-in. Siapa tahu ada tambahan juga penumpang yang mau naik dari terminal Batu Ampar Balikpapan ini teman-teman. Lumayan untuk nambah-nambah poin kalau ada yang naik dari sana. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di pintu masuk atau gerbang terminal Batu Ampar Balikpapan teman-teman. Terminalnya ini bagus teman-teman, jadi konsepnya ini seperti terminal modern pada umumnya, tapi terminalnya ini sangat bersih dan rapi sekali kalau kita lihat teman-teman. Nah ini dia, kita masuk lewat sini. Jadi terminal Batu Ampar ini bukan hanya melayani penumpang AKDP dari Balikpapan ke Bontang atau Samarinda, tetapi juga melayani penumpang yang mau ke selatan teman-teman, tepatnya ke wilayah Banjarmasin atau Batu Licin. Kalau ke Batu Licin itu dilayani dengan PO Damri, kalau tidak salah itu sehari 1 unit teman-teman yang jalan. Kalau ke arah selatan atau Banjarmasin itu banyak pemainnya teman-teman, dari Samarinda Lestari atau Pulau Indah Jaya Group teman-teman, melayani ke arah selatannya teman-teman. Nah ini dia teman-teman armadanya, bus Sinar Jaya dengan balutan bodi Tourista dari karoseri Laksana dan dibekali dengan mesin Mercedes-Benz OH917F. Ya, tapi ini bukan sasis yang long, ini sasis yang standar. Biasanya ada yang sasis long tapi pakai bodi Jetbus 3 biasanya teman-teman. Nah ini dia armadanya bus perintis Sinar Jaya. Untuk konfigurasi seatnya sendiri ada 22, total 22 seat. Jadi di belakang driver ini tempat untuk naruh barang teman-teman, jadi bisa naruh barang di dalam bus. Untuk penampakan dashboardnya seperti ini, ada audio videonya juga, fasilitas di dalam busnya nyaman sekali ini Mercedes-Benz. Oke teman-teman, ini kita lagi singgah di terminal Batu Ampar Balikpapan. Ini di sini nanti checkpoint laporan drivernya, di laporan sama checkernya. Kurang lebih 10 menit lah di sini nunggu laporan. Sementara suasana terminal Batu Ampar Balikpapan seperti ini. Ada bus Mandalika, bus pariwisata. Lalu di sini ada Boeing ini ke Samarinda. Sementara itu di belakang sana ada Transkaltim. Lalu sebelahnya sini Trajaya Sibolang. Oke teman-teman, perjalanan kembali dilanjutkan setelah driver melakukan laporan ke istilahnya mandoranya di terminal Batu Ampar sini. Perjalanan kembali dilanjutkan teman-teman. Jadi setelah keluar dari pintu terminal kita langsung belok ke kanan, kita mengarah ke gerbang tol Karangjowo. Jadi seperti ini kondisi jalanan di sekitaran terminal Batu Ampar Balikpapan, agak sedikit lengang teman-teman.
Di depan sini banyak bis berhenti untuk checkpoint terakhir ya teman-teman. Jadi tempat kondektur untuk narik ongkos dan karcis itu di checkpoint terakhir sebelum masuk pintu tol. Jadi bus jalan itu cuman ada driver aja krunya. Kadang juga kalau pas kebetulan ada kernetnya, cuman jarang. Banyakan itu cuman driver aja. Jadi kondektur nunggu di checkpoint terakhir, naik di situ untuk narik karcisnya di situ teman-teman. Unik bis antar kota di Balikpapan ini teman-teman, tidak kayak bus-bus di Pulau Jawa. Ini dia teman-teman, berpapasan dengan unit Samarinda Lestari, julukannya Idola, menjelang menuju gerbang tol Karangjoang. Kalau tidak salah gerbang tol Karangjoang ini KM 11 kalau tidak 11 ini teman-teman. Jadi kita masuknya ke arah sini teman-teman. Nah ini dia, kita menuju ke tol Karangjoang. Nanti kita muter ke jalur yang di sebelah itu teman-teman. Jadi unik ini jalurnya, ini harus putar balik di depan sana, lalu kita mengarah berlawanan arah teman-teman. Nah ini dia teman-teman, harus putar balik di sini. Unik jalan menuju ke tolnya ini. Kalau lurus ke sana itu ke arah Karyango kalau nggak salah. Saya coba belum pernah teman-teman. Nah ini dia, kita lalu menuju ke arah gerbang tol Samboja. Dari arah sini kurang lebih 20 km lagi teman-teman. Gerbang tol Samboja itu kalau tidak salah kilometer 33 atau 34 ini. Persisnya di situ teman-teman. Di wilayah sini atau di daerah sini banyak sekali truk-truk kontainer yang parkir teman-teman. Jadi biasanya truk-truk yang mau ke Karyango atau dari Karyango itu berhenti di sini. Entah kenapa ini kok berhentinya di sini. Saya juga bingung, jalan tol kok dipakai parkir ini teman-teman. Nah ini teman-teman, jalannya kita mengikuti rambu-rambu ke arah Samarinda dulu. Kiri ini Samarinda, kalau ke kanan tadi kita balik ke arah Sepinggan, gerbang atau exit Sepinggan teman-teman. Ujung dari tol Balikpapan Samarinda ini teman-teman. Di sini drivernya berhenti sebentar ya teman-teman, karena mau ngisi saldo e-tol dulu. Setelah selesai, perjalanan dilanjutkan kembali. Ini memasuki area gerbang tol Karangjoang teman-teman. Di sini nanti kita mengarah ke arah Samarinda, baru keluar lagi di KM 3334 gerbang tol Samboja mengarah ke Semoy.
Sementara itu terpantau lalu lintas jalan tol Samarinda Balikpapan dari kilometer 11 ini sangat lengang sekali ya teman-teman. Ini jembatan Sungai Manggar ini teman-teman, kurang lebih panjangnya ada 600 meter, tidak sampai 1 kilo. Terlihat juga banyak petugas jalan tol yang sedang membersihkan area pinggir-pinggir jalan tol atau melakukan pengecatan, itu sepertinya teman-teman, perawatan medan jalan. Nah, seperti ini area jalan tol KM 11 ke 12 ini kalau tidak salah teman-teman. Sepanjang perjalanan dari Bandara Sepinggan tadi masih mendung ya teman-teman, sepertinya ini rata ini mendungnya ini. Jadi perjalanan kita kali ini sedikit syahdu karena sesekali dibarengi dengan rintik gerimis dan hujan, ditambah jalan yang sepi biasanya bikin driver ini terlena teman-teman. Tapi driver kita kali ini bawaannya santai sekali. Begini kurang lebih suasananya teman-teman. Nah, ini kita keluar ke arah gerbang tol Samboja kilometer 33-34 ini teman-teman. Nanti dari sini setelah keluar kita mengarah lagi ke arah Semoy. Kalau berdasarkan pantauan saya hari ini jarang sekali ya teman-teman kendaraan yang melewati jalan tol Balikpapan Samarinda ini. Mungkin dikarenakan juga masih banyak yang melewati jalan poros, jalur Bukit Suharto teman-teman. Jalurnya itu seru sekali kalau lewat sana, memang jalurnya ramai. Kalau jalur tol ini sepertinya yang pengen cepet-cepet aja sampai di Samarinda baru dia lewat tol teman-teman. Jadi enak, serasa tol milik sendiri teman-teman. Ini gerbang tol Samboja. Dari gerbang tol Samboja sini mengarah ke pertigaan Semoy situ kurang lebih 1,5 atau 2 km teman, tidak jauh. Nah, dari sini kita akan belok ke kanan teman-teman. Kalau ke kiri kita ke arah Samboja, kalau ke kanan kita ke arah Sepaku via pertigaan Semoy. Jadi kalau ke arah kiri tadi kembali ke arah Balikpapan teman-teman. Kalau ke sini ke arah Samarinda via jalan poros. Nah, ini dia teman-teman, kita akan belok kanan mengarah ke Semoy sampai ke Sepaku. Jadi calon ibu kota negara kita yang baru itu letaknya di daerah Sepaku sana teman-teman. Ini jalurnya via sini. Saya juga baru pertama kali lewat jalur di sini teman-teman. Bilangnya jalur di sini tuh sudah bagus daripada 5 atau 10 tahun yang lalu teman-teman, karena juga sudah ramai pemukiman penduduk, jadi mungkin jalur sini menjadi prioritas. Nah, ini dia teman-teman, jalurnya berkelok-kelok teman-teman. Jalurnya tidak lebar sih, karena memang juga jarang kendaraan yang lewat sini. Biasanya kalau yang lewat sini itu ke arah, bisa tembus ke arah Kutai Barat teman-teman. Jadi kalau mau ke arah Kutai Barat via sini tuh bisa, tidak harus lewat daerah Samarinda atau Tenggarong. Kalau dari Balikpapan itu cepat lewat sini, cuman aksesnya di wilayah mendekati Kutai Barat sana itu bilangnya masih belum bagus teman-teman. Kembali lagi ke jalur sini teman-teman. Ini jalurnya sangat eksotis sekali ya teman-teman. Jadi kiri kanan masih rindang sekali ini teman-teman. Jadi bisa dibayangkan kalau pagi atau siang begini tuh
pemandangannya bagus. Cuman kalau malam sepertinya masih minim untuk penerangannya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya lewat sini harus lebih waspada, terlebih medannya itu naik turun gunung dan menikung teman-teman. Semenjak ada pembangunan proyek IKN, jalur sini juga sekarang lebih banyak didominasi kendaraan-kendaraan berat pengangkut bahan proyek ya teman-teman, seperti yang ada di depan kita ini. Jadi kalau pas di tanjakan itu agak merayap, apalagi sampai beriring-iringan. Jadi banyak sekali ini truk-truk kontainer atau pengangkut material yang lewat sini untuk mengangkut beberapa material yang dibutuhkan di proyek IKN sana teman-teman. Untuk angkutan perintisnya sendiri yang melintasi jalur ini sepertinya sekarang hanya ada Sinar Jaya teman-teman. Kalau dulu sebelum Sinar Jaya masuk sini itu ada Damri perintis, cuman rutenya dari Terminal Batu Ampar sampai ke IKN, bukan dari Semayang. Kalau Sinar Jaya ini kan startnya dari Semayang, lalu ampirannya ada di Bandara Sepinggan, tapi tidak masuk, cuman di luar aja dia, lalu baru ke Terminal Batu Ampar, baru ke arah sini teman-teman. Jadi setelah Sinar Jaya masuk sini sepertinya Damrinya sudah tidak jalan teman-teman. Jadi sekarang cuma ada Sinar Jaya. Sehari itu kalau tidak salah ada 6 kali keberangkatan teman-teman. Pagi ada 4 keberangkatan, sorenya ada 2. Yang pagi itu jadwalnya jam 6, 7, 8, 9. Kalau yang sore itu jam 2 sama jam 3 teman-teman. Jadi busnya itu langsung PP teman-teman, nyampe IKN parkir 1 jam langsung balik. Jadi arah sebaliknya itu juga sama teman-teman, ada 6 kali keberangkatan dari IKN ke arah balik papahnya teman-teman. Untuk tarifnya sendiri dari Balikpapan ke IKN itu 50.000 ya teman-teman. Jadi kita nggak usah reservasi, kita langsung aja naik. Jadi nanti kita bayarnya langsung ke drivernya teman-teman. Kita juga ndak dapat tiket karena ini juga masih angkutan perintis teman-teman. Jadi kalau pulang pergi kita bayarnya 100.000 teman-teman, seperti itu. Untuk titik naiknya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, ada di daerah Pelabuhan Semayang, terus Bandara Balikpapan Sepinggan, sama Terminal Batu Ampar di Balikpapan. Selain titik-titik tersebut kita dilarang naik ya teman-teman. Jadi itu sedikit informasi yang bisa saya berikan terkait angkutan perintis menuju ke IKN ini teman-teman. Ini akhirnya kita bisa mendahului satu unit truk depan kita ya teman-teman. Setelah sedikit agak lama tadi kita mengikuti di belakang karena memang jalurnya ini susah teman-teman. Nah ini tiba-tiba dari kanan langsung diblong sama Innova Reborn ini teman-teman. Jalurnya juga masih dalam tahap pelebaran ini teman-teman. Alhamdulillah, jadi sedikit agak lebar jalannya, sepertinya mau dicor ini teman-teman. Lumayan lah menambah lebar jalan ini karena memang jalannya masih satu jalur. Di depan kita ini truk pengangkut material kontainer ini juga merayap teman-teman, karena tanjakannya di sini tinggi-tinggi. Bukan hanya tanjakannya, juga tikungannya juga agak sedikit berbahaya teman-teman. Jadi kalau belum terbiasa lewat sini memang tidak berani laju-laju karena ada perbaikan jalan di sisi kiri. Jadi
yang dari arah berlawanan kalau berpapasan dengan unit yang agak besar itu agak minggir teman-teman, karena memang banyak orang yang bekerja di sebelah kiri. Kita saling berbagi, tapi mereka itu sudah paham teman-teman, jadi memang sudah terbiasa dengan jalur seperti ini teman-teman. Ini agak susah ini mau mendahului truk kontainer di depan ini. Kalau memang bukan driver yang hafal medan ini tidak berani asal mendahului ini teman-teman. Setelah beberapa kali melewati tanjakan yang agak panjang, ini juga melewati turunan yang agak curam ya teman-teman, jadi truk pun juga tidak berani laju di sini teman-teman, karena muatannya berat, takutnya nanti ada sesuatu yang menghadang di depan, jadi kelabakan aja drivernya. Di motor di belakang ini tidak berani overtaking dari tadi teman-teman, dia bertahan di belakang teman-teman. Nah ini teman-teman, di sini truk memberikan sinyal lampu hazard, artinya dia mau merayap ini teman, baru kita berani overtaking, karena tanjakannya memang tidak panjang tetapi agak curam dia tanjakannya, ini agak tegak. Ini mobil yang dari arah berlawanan mengalah untuk ngasih jalan. Sementara itu di sebelah kanan ini ada truk parkir, sepertinya mau ngangkut doser yang di depan. Ini truk pengangkut ekskavator juga merayap, karena memang tidak berani mantau daripada nanti oversela di tanjakan malah repot mereka teman-teman, karena muatan juga yang tidak ringan, ditambah lagi medannya yang memang agak ekstrim untuk truk-truk muatan berat teman-teman. Nah ini ada mobil dari arah berlawanan yang minggir, jadi untuk jalannya sendiri ini agak selang-seling teman-teman, jadi sebagian aspal, sebagian lagi masih cor ya, teman-teman. Mungkin karena berbeda kontur tanahnya, jadi yang memaksa untuk pembuatan jalannya harus dibikin seperti sedemikian rupa teman-teman. Untuk wilayah sini sendiri itu sudah memasuki perbatasan wilayah Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara ya teman-teman. Jadi untuk wilayah Sepaku itu masuknya itu memang wilayah PPU atau Penajam Pasir Utara teman-teman. Di sini juga beberapa kali terlihat banyak sekali perkampungan ya teman-teman, cuman jaraknya agak jauh-jauh. Yang saya tahu itu setelah masuk itu wilayah Semoy, lalu masuk ke wilayah Sepaku teman-teman. Kalau Semoy itu masih masuk wilayah Balikpapan sepertinya teman-teman. Nah di depan kita ini sebentar lagi memasuki wilayah perbatasan antara Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara atau PPU. Nah ini dia monumennya teman-teman, Penajam Pasir Utara. Tugu selamat datang nih. Jalur ini juga bisa digunakan sebagai jalur alternatif ya teman-teman. Kalau dari arah Samarinda mau ke Banjarmasin tanpa menyeberangi Teluk Balikpapan bisa lewat sini teman-teman. Jadi nanti ini bisa tembus di wilayah Penajam sana teman-teman. Nah ini teman-teman, jalurnya seperti ini, lumayan bagus sebenarnya teman-teman. Selain mobilitas unit-unit proyek juga lumayan juga mobilitas warga yang melintasi wilayah sini teman-teman.
Jadi karena mungkin jalurnya bagus, jadi mereka bersemangat untuk mobilisasi ke kota-kota di Kalimantan Timur. Ini dia teman-teman, kita berpapasan dengan Sinar Jaya yang lain. Jadwalnya kalau dari Semayang itu depan kita pas ya teman-teman, depan kita tepat, jadi pukul 7 dari sana. Kalau yang saya naik ini dari Balikpapan dari Pelabuhan Semayang itu pukul 8, karena tadi agak macet di kota, yang harusnya nyampe Sepinggan itu 8.30, jadi agak telat. Kalau tidak salah tadi 8.50 atau 55 begini sampai bandara Balikpapan teman-teman. Jadi semenjak ada proyek di IKN sini, melihat kendaraan-kendaraan berat ini bukan suatu hal yang asing lagi ya teman-teman, karena memang di sana banyak membutuhkan alat-alat berat untuk percepatan pembangunan teman-teman. Semoga saja pembangunannya cepat selesai agar kita juga bisa menikmati hasil pembangunan dari para pemimpin-pemimpin kita teman-teman. Jadi kalau di belakang kendaraan berat seperti ini memang harus sedikit bersabar teman-teman, karena memang ya seperti yang saya katakan tadi, jalannya di sini tuh medannya berkelok-kelok, meliuk-liuk teman-teman. Jadi ya harus memastikan aman terlebih dahulu kalau memang mau mendahului teman-teman. Nah ini karena memang sudah dipastikan aman, baru kita bisa mendahului truk pengangkut alat beratnya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk angkutan perintis atau bus perintis ini sendiri jalan setiap hari ya teman-teman. Jadi meskipun penumpangnya cuma satu, itu tetap harus berangkat teman-teman. Namanya juga perintis, jadi harus konsisten melayani penumpang ke wilayah sini teman-teman. Untuk penumpangnya sendiri saat ini yang berbarengan sama saya itu lumayan cukup terisi lah teman-teman. Ada kalau tidak salah itu 5 orang. Jadi yang 3 itu warga lokal di Sepaku sana, yang 2 adalah saya, dan 1 orang lagi adalah warga biasa yang penasaran bagaimana sih bentuknya IKN sama seperti saya teman-teman. Saya juga penasaran. Semenjak memasuki wilayah PPU ini semakin banyak pemukiman penduduk ya teman-teman. Bisa dilihat di video ini, di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini banyak sekali pemukiman warga di wilayah sini teman-teman. Berbeda ketika kita baru masuk wilayah Semoy tadi, agak jauh jaraknya teman-teman. Sepertinya memang di sini ini wilayah pemukiman padat penduduknya di daerah sini nih teman-teman, sampai ke wilayah IKN sana teman-teman. Di depan kita ini, di sebelah kanan jalan masuk ke Bendungan Sepaku Semoy teman-teman. Oh iya teman-teman, informasi dari drivernya sendiri, untuk driver bus perintis Sinar Jaya ini sekarang sudah kebanyakan orang lokal Kalimantan sini ya teman-teman. Jadi para driver perintis yang awalnya dulu dibawa dari Pulau Jawa sana, sekarang berangsur sudah banyak yang kembali lagi ke Pulau Jawa teman-teman. Jadi mayoritas sekarang sudah pakai driver lokal sini teman-teman. Jadi mungkin driver yang dulu dibawa dari Pulau Jawa itu cuman untuk mengawali saja teman-teman, agar unitnya bisa berjalan. Jadi ketika sudah
dapat driver-driver lokal sini, mereka dikembalikan lagi untuk mengisi land-land reguler di Pulau Jawa sana teman-teman. Ini mantap sekali nih Sinar Jaya. Informasi dari drivernya, jadi di wilayah sini itu ada hari-hari khusus, jadi hari pasar bilangnya kalau orang sini bilang itu teman-teman. Jadi kalau hari pasar itu, jadi khusus hari itu banyak orang-orang yang berjualan ya, kayak pasar lah, makanya disebut hari pasar teman-teman. Jadi ramenya itu hari Rabu, itu hari pasarnya di sini teman-teman. Hari Rabu itu satu hari khusus untuk hari pasar teman-teman. Jadi di Kalimantan ini setiap daerah itu ada khusus hari pasarnya teman-teman. Nah itu yang unik teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngetrip ke IKN pas hari Rabu, nah siap-siap aja. Di wilayah sini itu sering terjadi kemacetan karena ya memang rame hari pasar tadi. Jadi semua warga tumpah ruah di hari pasar tersebut. Jadi bisa dimaklumi karena memang hari pasar itu kesempatan bagi warga-warga lokal daerah sini ya teman-teman untuk berbelanja bahan makanan atau bahan pokok. Jadi banyak dari warga dari daerah-daerah yang sengaja memang menjajakan dagangannya di wilayah sini teman-teman. Karena kalau hari pasar itu semua bahan itu ada teman-teman. Bukannya kalau hari-hari biasa ada, cuman kalau pas hari pasar itu lebih lengkap aja teman-teman. Jadi semua bahan makanan atau bahan pokok itu ada. Juga ada jajanan-jajanan tradisional itu juga banyak dijajakan di hari pasar tersebut teman-teman. Indo 500. Saya bawa poster. Saya di Banjar, Pak. Di Banjar. Ya, di Banjar, di Samarinda, Sungai Danau dulu. Oh, Sungai Danau. Di Leton dulu, Pak. Iya, iya. Sama di Arupin kan. Kalau aku dulu di Batu Kajang sini pernah. Kodeko kan? Iya. Paling besar deh itu. Terus dipindah ke sana, Tabang sana, Senyur. Ini kan waktu banjir masin itu kan. Habis Sini. karena ijazah putar semua. Biasanya udah nyampe dia putar balik langsung. Parkir di sini. Banyak banget. Oke teman-teman, akhirnya saya sudah sampai di calon ibu kota baru atau IKN. Ini tepatnya di Desa Sepaku kalau tidak salah. Sekarang jam menunjukkan pukul 11 lebih 8 menit. Rencananya saya nanti kembali lagi naik bis itu, diberangkatkan lagi menuju arah kota Balikpapan nanti pukul 12, info dari drivernya. Oke, kita lihat-lihat dulu sembari menunggu bus, keberangkatan busnya. Ini mundur truknya.
truknya, ini dump truknya, jalannya becek. Ini kondisinya mendung teman-teman, sepertinya bekas hujan juga semalaman ini karena becek. Kita lihat-lihat dulu ke sana. Jadi gerbangnya ke sana ya teman-teman, gerbangnya ke arah sana. Itu banyak truk-truk proyek sedang parkir, entah nunggu muatan atau rusak itu. Sepertinya antri mau masuk bongkar material. Jalannya becek teman-teman, jadi saya nggak ke sana karena lumayan jauh juga. Posisi saya juga lagi puasa. Sini ada rambu-rambunya Menko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Unian Kerja Konstruksi. Jauh jaraknya teman-teman, paling dekat ini 4,6, kantor presiden 5,5, Istana Negara 5,2. Sedangkan untuk titik 0 IKN nya 3 kilo ke arah sana teman-teman, 3 kilo dari sini masuk ke sana. Sepertinya saya sampai di sini saja. Jadi kapan-kapan aja kalau ada waktu kita masuk ke sana. Yang penting kita sudah sampai di sini, biar ndak penasaran ini. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video trip selanjutnya.